dalam satu waktu, maksudnya tidak dalam kehidupan yang lain, tapi dia meninggal terus kemudian hidup lagi dengan tubuh yang sama, misalnya mati suri, itu dikenal sebagai mati suri ya. Itu Saya banyak Pak, terjadi. saya tuh gak percaya kalau itu. Tapi karena kalau mati, sekali saya aku tahu kalau orang yang mati terus bisa lahir lagi, tapi kayaknya itu salah ya Pak. Tapi beda nama, atau beda orang, beda tubuh, gitu. Lagi beda wajah atau sama Kalau wajah. itu reinkarnasi itu ya. Ya. Jadi misalnya ada seseorang yang meninggal dunia, terus kemudian dia terlahir kembali menjadi orang lain, tapi jiwanya masih sama. Pengertian reinkarnasi kan seperti itu, reinkarnasi, terlahir dalam tubuh yang baru. Nah, itu bahasa mana ya? Bahasa Yunani itu. Ya. Jadi carnation itu sebuah daging atau tubuh. Jadi misalnya nih Yazid ini misal saja ya. Misalnya Yazid ini orang yang jahat misalnya. Dia suka merampok, menyiksa, membunuh orang itu di kehidupan lain. Loh, misal. Di kehidupan yang lain dia mungkin tidak terlahir sebagai manusia. Mungkin dia terlahir sebagai hewan. Itu bisa itu. Dalam kepercayaan Buddha dan Hindu ya. Itu seperti itu. Tapi kok dibakar Pak ya meninggal? Kenapa? Ngaben. Kok ngaben? Oh ya, prosesi pemakamannya. Ngaben itu sebenarnya bukan asli Bali kalau ngaben. Malah asli Jawa. Justru orang Bali asli itu kalau meninggal nggak dibakar. Kalau kamu lihat orang Bali asli itu ada di Bali Age ya. Itu saya pernah ke sana, namanya desanya Desa Trunyan. Desa Trunyan itu teru itu pohon, nyan itu menyan. Jadi ya Pak. Kalau nggak salah di Trunyan itu aku tahu gara-gara itu dari YouTube. Jadi itu kan Pak, Trunyan itu katanya pohon yang hidup 100 tahun lebih, 100 abad atau berapa abad gitu. Dan katanya nggak bisa hidup di tempat lain kan Pak? Ya, dipercaya seperti itu ya. Terus kepercayaannya itu bahwa mayat itu harus dikuburkan di tempat itu. Jadi ya disemayamkan sebenarnya, tidak dikubur. Ya, disemayamkannya di tempat itu. Jadi dead body itu ya ditaruh di situ, digeletak aja biar jadi tanah. Dan membawa barang-barang kesukaannya. Iya. Dibawakan sih, bukan membawa, dibawakan barang-barang kesukaannya. Misalnya nih, semasa hidup Yazid ini suka boneka My Little Pony misalnya. Ya waktu meninggal ya dia dikasih boneka My Little Pony di sampingnya. Jadi kesan pertama yang saya tangkap itu ketika di Trunyan itu, ya setelah tahu kalau itu makam ya, itu kotor banget itu tempatnya, kayak tempat pembuangan sampah itu. Ternyata itu makam. Dan kenapa seperti tempat pembuangan sampah? Karena di situ banyak barang-barang yang dibawakan ke si meninggal ini, si jenazah, yang dia sukai semasa hidup. Jadi ketika dia suka teh poci aja tiap harinya ya, di situ ditaruh beberapa gelas teh poci. Ya bayangkan kalau ada beberapa makam itu ya kotor ya, karena di situ ada handphone juga, handphone. Misalnya kayak Angga semasa hidup itu handphone terus, waktu meninggal ya dibawain handphone. Buat diisi pulsa buka tapi nek diisi pulsa atau ini. Bawa handphone gak diisi pulsa. Terus kemudian ini sambil nunggu Bu Titik ya. Saya mau cerita di Trunyan, pengalaman saya nih di Trunyan ini. We got the light. Jadi kalau di Bali, di Trunyan itu
itu ada tingkatan, ada 3 lokasi makam ya. Orang yang meninggal secara normal, yang sudah menikah dan meninggal secara normal. Ini ada satu tempat, saya lupa namanya, tapi saya punya catatan tulisan tangan saya sendiri waktu di Bali itu. Terus kemudian ada makam tempat meninggal orang yang belum menikah atau anak kecil. Ya. Terus kemudian ada lagi orang yang meninggal tidak wajar. Dibunuh, kecelakaan. Itu ada makamnya sendiri. Sebenarnya mereka tidak benar-benar dikubur ya, mereka hanya diletakkan di tanah, di permukaan tanah. Dan ditutupi semacam ranting-ranting gitu yang membentuk seperti sebuah gubuk kecil. Waktu itu saya kan senang tulin ya, senang berpetualang. Waktu itu saya hidup 7 bulan di Bali, hampir 8 bulan lah. Saya hidup di Trunyan itu sekitar 3 minggu. Saya ikut kerja orang-orang di sana supaya dapat duit, supaya bisa makan. Kemudian satu waktu saya nggak ngerti kalau itu makam. Saya jalan-jalan di dalam hutan itu. Nah, saya pikir itu, maaf ya, saya pikir kandang ayam waktu itu. Oh, itu kok ada kandang di jauh dari pemukiman, tak intip ini. Ternyata di dalamnya ada, belum jadi tengkorak, masih manusia yang udah melalui proses pembusukan itu. Ya aku kan surprise akhirnya. Jadi itu, jadi sebenarnya kalau orang Jawa, iya nenek moyang kita ya dibakar ya meninggalnya itu. Baru kemudian ada Islam masuk, proses pemakaman itu baru terjadi, peninisan makam itu pengaruh dari agama. Makanya waktu kita ke Bali, Bu Yuni itu juga tahu mungkin atau ingat, waktu kita ke Bali itu orang Bali sendiri mengatakan bahwa Bali yang sekarang ini Bali modern. Kalau Bali yang lama itu ya di Bali Aga itu. Nah, Bali modern yang kita lihat sekarang ini dengan berbagai pertunjukan, kekayaan tradisionalnya itu dari Jawa, malah dari Jawa Timur. Bung Karno juga pernah mengatakan, kalau Anda ingin melihat Jawa kuno, maka lihatlah Pulau Bali. Jawa pada waktu itu ya seperti Bali yang sekarang ini. Bukan banyak bulenya, bukan, tapi kehidupannya, bangunannya, cara berpakaiannya itu ya seperti itu. Masih banyak yang pakai bahasa Bali daripada pakai bahasa Indonesia. Ya, jelas saya Yona Bali. Ada Surabaya. Cara ini itu ya Pak, apa yang setahu saya di Trunyan itu katanya itu tradisinya memang berbeda banget katanya. 180 derajat katanya. Kayak nyepi Ya, itu tidak seperti Bali modern. iya ya, katanya kalau nyepi itu malah dia katanya berpesta pora. Oh, saya tidak pernah lihat itu. Menurut saya Jadi sih, katanya tradisinya pun berbeda, jadi adat-adatnya pun berbeda, penanggalan adat-adatnya pun berbeda, katanya seperti itu. ya berbeda. Cara berpakaian berbeda. Kalau orang Bali yang modern itu warnanya mencolok ya, dengan berbagai bunga-bunga itu. Kalau di Bali Age itu enggak, mereka cenderung berpakaian coklat. Dan di beberapa desa itu masih banyak perempuan yang maaf ya telanjang dada, itu masih ada. Tapi biasanya yang telanjang dada itu mbah-mbah rek. Jadi jangan banyak berharap lah. Kalau yang anak-anak muda itu ya udah enggak. Saya ya ada lah beberapa kali, cuman kebanyakan mbah-mbah wis. Sudah ada luarsa. Nah itu, jadi kita bisa bahas kenapa mereka memilih membakar jenazah itu. Biar dijadikan bubur apa? Ya enggak, abunya ya. Abunya bisa disimpan. Oh. Kalau ini kalau biasanya abunya.
entah di sungai, entah di laut. Semua itu bisa dijadikan. Kotoran hewan itu juga nggak semua bisa dijadikan pupuk. Karnivora, Panas. kotoran karnivora itu tidak bisa dijadikan Iya, pupuk panas. karena panas. Mhm. Jadi ya, Bu Yuni berhentilah mengumpulkan tai kucing untuk pupuk. Sudah, hentikan itu Bu Yuni. Nah, di dalam kepercayaan Cina atau Tionghoa ya, Tiongkok, itu orang setelah meninggal itu memasuki alam yang baru, yang masih bisa berhubungan dengan manusia yang masih hidup. Tuh. Mereka menyebutnya, ya kita menyebutnya itu leluhur ya, leluhur. Jadi di orang modern sekarang ini, yang saya tahu kayak di Hong Kong misalnya ya, itu lebih banyak ateis. Tapi mereka masih percaya dengan karma, konsekuensi dari tindakan, terus kemudian leluhur, mereka masih percaya itu. Mungkin kalian pernah lihat ya di film-film Mandarin tahun 90-an itu, kalau ada orang tuanya meninggal, leluhurnya meninggal dunia, mereka membakar uang palsu dengan tujuan uang yang dibakar ini bisa sampai kepada sang leluhur. Jadi mereka membakar uang mainan itu ya. Nah, Iya. semakin banyak Uang uangnya, maka yang ditransfer ke alam baka itu semakin banyak juga. Ada gambar mobil-mobilan itu juga ada tuh. Jadi mobil, rumah dibakar supaya bisa ditransfer ke alam sana. Itu ada kepercayaan semacam itu ya. Itu ya, yang terkenal itu yang itu ya apa The Great apa? Yang potong 1000 penjaga itu ya, Pak ya. Itu kan Oh katanya, ya, itu di mana itu? Yunan apa mana itu yang? iya, katanya kan itu raja siapa gitu. Katanya itu raja terkenal di Cina gitu. Yang meninggal akhirnya karena dia takut kalau misalnya di apa dicari gitu. Akhirnya dia jadi yang nguburin tuh dikubur Dibunuh sekalian. bersamaan. Iya, dikubur bersamaan. Ya, itu pasukan terakota namanya itu. Pasukannya Raja Jing itu yang dikubur bareng sama Raja Jing itu. Sama Ya, kudanya kan, juga. Ya pokoknya semua pekerja dan lain-lainnya disuruh dibunuhin terus dikubur bersamaan. Itu Sampai adalah sekarang katanya, banyak tanda bahwa banyak keyakinan yang mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya, walaupun tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa orang setelah mati ya mati. Ya, tapi kita tidak berhenti di situ membahasnya karena ini reinkarnasi, artinya lahir kembali ya, reborn bahasa Inggrisnya itu. Reborn. Ya. Nah, kalau kehidupan setelah kematian yang dalam tanda kutip kehidupan itu ya banyak yang percaya. Tapi kalau reinkarnasi tidak sebanyak itu yang percaya. Kehidupan setelah kematian misalnya kalau dalam Islam itu ya, nah ini mungkin ada yang bisa jawab nih. Sayangnya Pak Ubed nggak join. Apakah hanya manusia yang kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya kelak ketika sesudah kiamat? Atau selain manusia juga akan dimintai pertanggungjawabannya? Selain manusia itu makhluk hidup maksud saya. Hewan, tumbuhan, dan jin. Kita nggak bisa menganggap jin itu nggak ada karena nggak kelihatan. Soalnya di Al-Quran itu dijelaskan bahwa sampai jadiin surat kok. Iya. Ya enggak, kira-kira kalau kita mengenal beberapa nama hewan yang bisa masuk surga itu ada siapa aja? Ada yang tahu? Anjingnya Ashabul Kahfi kalau enggak salah itu. Anjingnya Ashabul Kahfi, terus apalagi? Ontanya Nabi Muhammad. Ontanya Nabi Saleh atau apa itu juga iya, ontanya Ya. Nabi Saleh. Wah, dikawakno dilan jajan rek. Lomboke ndi lomboke? Terus apalagi hewan? Artinya
Apakah hewan yang lain tidak masuk di kehidupan setelah kematian itu? Gre misalnya, menen gre mlebu surga apa neraka ya? Atau kucing di rumahmu misalnya, apakah kalian bisa ketemu mereka di akhirat nanti? Tapi kalau di dalam konsep agama lain itu terjadi, agama Buddha dan Hindu ya, itu ada, jadi reinkarnasi sebagai hewan. Bentar, ini ada dari Ihan ini. Menurut Stevenson, reinkarnasi biasanya lebih dialami oleh anak-anak sebab banyak orang dewasa yang mengaku reinkarnasi karena terpengaruh oleh buku dan film. Oh iya. Ini di kepercayaan Jawa juga seperti itu. Setelah mereka dewasa, omongannya udah tidak bisa dipercaya. Tapi ketika mereka masih kecil, kalau dalam bahasa Jawa itu belum pupak itu istilahnya giginya belum tanggal, belum berganti gigi misalnya, itu masih bisa melakukan aktivitas yang punya nilai supranatural ya. Walaupun ada juga yang orang dewasa masih bisa melakukannya. Di beberapa istilah itu ada istilah indigo ya. Ternyata setelah lambat laun itu ada namanya crystal child, ada apa-apa macam-macam ternyata. Dan saya pernah baca itu ada katanya Tuhan mengupgrade itu semua. Jadi setelah indigo ada upgradean lagi yang punya kemampuan yang berbeda-beda. Entahlah, saya kurang mempercayai hal itu. Karena anak indigo itu saya juga tidak terlalu percaya sih. Ini banyak kasus yang terjadi yang dialami anak-anak daripada orang dewasa. Ada orang yang mengaku titisannya Hitler ya. Reinkarnasi itu dalam bahasa Jawa dikenal sebagai titisan ya. Mungkin anak 90-an, 80-an kayak saya Bu Titik itu kenal ojo di kudo iku titisane mbae. Iya. Itu jadi guyonan dulu. Tapi kalau menitis, saya tidak pernah melihat, tapi saya dapat sumber dari orang-orang yang saya percaya, misalnya kayak ibu saya misalnya ya, itu beliau mengalami hal itu gitu. Jadi apakah itu sebuah kebetulan ya? Mungkin saja. Tapi seberapa banyak kebetulan itu kemudian disimpulkan menjadi sebuah percayaan atau sebuah pemahaman yang baru. Banyak juga orang dewasa yang mengaku mereka adalah reinkarnasi. Ada yang mengaku reinkarnasi Bung Karno, ada yang mengaku reinkarnasi Prabu Siliwangi, ada yang mengaku reinkarnasi nih SpongeBob misalnya. Banyak ya kasusnya. Ada yang reinkarnasinya My Little Pony, macam-macam ya. Nah, kemudian bagaimana wujud reinkarnasi ini kalau dari sudut pandang Islam? Apakah Islam ini mempercayai reinkarnasi? Kalau reborn, ini biar dilanjutin Bu Titik deh. Silakan Bu Titik. Saya sedang mengalami fase yang disebut haus. Maka saya mau minum dulu. Monggo Bu Titik. Iya. Reborn atau apalah reinkarnasi atau titisan, kayaknya itu pengertiannya sama aja. Jadi orang yang terlahir kembali. Jadi pernah hidup entah di masa berapa tahun yang lalu, kemudian meninggal, kemudian terlahir kembali. Kalau apakah di Islam ada atau tidak, saya tidak bisa jawab. Cuman bukan. Apakah di Islam ada kepercayaan seperti itu? Yang menjadi masalah adalah sebuah kepercayaan itu ada atau tidak, itu kan terletak pada apakah itu diajarkan atau diwariskan. Nah, sedangkan dalam transmisi atau penerusan sebuah ajaran atau sebuah kisah
dari generasi ke generasi, dalam hal ini adalah konteksnya agama Islam, itu tidak pernah saya temukan di media apapun ya, dalam artian di lembaga apapun, entah pengajian, entah sekolah formal, entah TPQ, entah apapun, itu tidak pernah saya temukan. Cuman ketika besar, dalam artian ketika saya masa kuliah, itu kan pertemuan dengan wacana, jadi pembicaraan dengan teman-teman, kemudian baca-baca dari buku atau dari klub diskusi, kalau boleh saya bilang, sama seperti yang sedang kita lakukan sekarang di forum-forum diskusi itu ada. Jadi ada wacana seperti itu dalam hal konteks agama Islam loh ya. Dan ketika kuliah juga, kebetulan saya kuliahnya bahasa, jadi jurusannya memang sastra Indonesia, cuman yang dibahas bukan hanya bahasa Indonesia kebetulan. Jadi membahas wacana atau teks-teks dalam bahasa Jawa, kemudian dalam beberapa bahasa daerah, termasuk juga bahasa Quran ya. Saya tidak menyebutnya bahasa Arab tapi bahasa Quran, karena ternyata memang berbeda. Sama halnya bedanya bahasa Indonesia sehari-hari, sama bahasa Indonesia yang ada di koran, sama bahasa Indonesia yang ada di novel sama roman. Itu beda. Sama-sama bahasa Indonesia cuman beda. Kalau di Al-Quran itu ternyata ada. Jadi yang saya temukan tiga di 3 surat, tapi tidak satu surat full gitu, enggak. Di Al-Baqarah ayat 28 itu ada. Kemudian surat Al-Mu'min Al-Mu'minun gitu loh, itu loh pokoknya. Ayat 11 sama Al-Waqiah ayat 61 sampai 62. Itu kalau dari sumber yang saya baca itu menyinggung tentang kelahiran kembali. Ada yang menafsirkan itu kelahiran, beberapa kelahiran ya, jadi bukan hanya satu kali lahir kemudian satu kali mati, tapi tidak. Kalau yang di Al-Baqarah itu, sebentar, saya kok lupa bunyinya, biar kalian juga enak. Sebentar. Sabar, tak bukakan Al-Quran, saya bacakan terjemahannya aja. Nah ini. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Nah, di situ ada yang pertama, padahal kamu tadinya mati. Nah, kan mati ini tidak bisa terjadi sebelum didahului oleh hidup. Jadi hidup, Ya, ada mati, hidup dulu satu. ya. Ya. Kemudian dihidupkan lagi, kemudian dimatikan, sudah 2. Lalu Dia menghidupkan lagi, berarti 3. Otomatis kalau sudah hidup lagi, otomatis pasti mati lagi. Berarti berapa? 4 ya Pak. Padahal kamu tadinya mati 1 hidup 1 mati. Dia menghidupkan kamu, berarti 2 hidup 2 mati. 3. Di satu ayat ini disebutkan 3 kehidupan, 3 kematian. Di Al-Baqarah 28. Satu lagi sebentar. Al-Mu'minun ayat 11. 11. Bukan Al-Mu'minun berarti salah. Sebentar ya.
Cek, Bu Titik lupa. Bukan yang ini. Sambil nunggu Bu Titik mencari, kalian nanti bisa mengumpulkan pendapat kalian atau kalian punya pandangan sendiri tentang reinkarnasi atau mungkin bahkan pengalaman tentang reinkarnasi. Kesadaran terhadap pengalaman reinkarnasi itu bisa saja terjadi. Maksud saya, ya maksud saya banyak orang yang mengaku itu dia sadar bahwa dia adalah carnation yang baru atau wujud yang baru, daging yang baru dari kehidupan sebelumnya. Itu kalian bisa cerita. Kita diskusi aja ini. Makanya saya ya. Setahu saya itu mimpi itu katanya itu kalau menurut sepengetahuan saya ya, mimpi itu adalah apa? Jadi jiwanya itu kan sebenarnya kayak melayang gitu kan Pak sebenarnya Pak. Jadi ada kemungkinan itu apa ya, bisa dibilang kita bermimpi itu mungkin saja benar, mungkin saja hanya fantasi kita gitu. Oh iya, tergantung dari mana kita mau memandangnya. Kalau ayah saya itu katanya dia pernah mimpi Ka'bah, terus dia juga pernah mengalami kecelakaan. Jadi pernah ditabrak sama mobil. Dan dia katanya tiba-tiba dilindungi oleh sesuatu cahaya putih gitu. Dan itu namanya cahaya cinta perlahan menyilaukan. Itulah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana datangnya? Ya. Jawabnya ada di ujung sana. Kita ke sana dengan seorang anak. Anak yang tampan dan memberani. Nah, benar. Bertarunglah Dragon Ball. Ada orang yang menganggap mimpi sebagai bunga tidur. Jadi hanya refleksi dari ingatan-ingatan kita yang kemudian muncul di alam tidur kita. Tapi ada juga mimpi sebagai medium. Medium kita berkomunikasi atau menerima pesan dari sesuatu yang tidak nyata atau tidak nyata ini belum bisa diartikan sebagai tidak ada ya, tapi tidak tampak. Jadi jangan mengira kalau sesuatu yang tidak tampak itu tidak ada. Tapi bisa jadi tidak tampak. Dejavu, Pak. Nah, ini saya juga nanti mau bahas tentang dejavu. Sebentar, tapi Bu Titi udah ketemu Bu Titi? Belum, saya baru nemu yang apa? Al-Waqiah tadi, yang satunya itu loh. Sebentar lah. Kalau nggak salah itu kayak dejavu suara, Pak. Jadi saya tuh beberapa kali ditemui sama beberapa orang sih Pak. Kayak dia pernah sempat kayak salah satu pertanyaan terhadap Islam dan dia tidak bisa menemukannya terhadap guru-gurunya. Lalu dia mempertanyakan itu dan suatu hari dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu katanya setelah dia bertemu sama Nabi Muhammad itu dia akan dibawa ke Ka'bah gitu. Satu hal yang pasti tentang mimpi Nabi Muhammad adalah kalau orang yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad 100% itu adalah Nabi Muhammad. Benar. Ya, karena tidak ada satu makhluk pun di dunia yang bisa menyerupai Nabi Muhammad. Terus dari mana kamu tahu kalau itu Nabi Muhammad? Facebook gak duwe, Twitter gak duwe. Ya, mengakunya Bapak tak ya dia ngomong Rek. Akulah Nabi Muhammad. Loh ya, kalau kamu ketemu itu beliau ngomong, aku Muhammad, nabimu misalnya gitu. Dan itu adalah asli Muhammad. Ya bahasa apa? Ya bahasa apa, Pak? Ya nggak tahu, bahasa mimpi itu aja. Yang penting kita paham. Iya. Kayak dia juga pernah. Jadi Pak, aku ben ya cilik, Pak, pas kelas 4 SD ku. Itu karo bapakku kan. Wong loro nek nang kamar. Nah, iku
Mau bengi-bengi koyo akan ngimpi koncoku SD ku tak siksa, tak iket terus tak stop. Momoro nek sandingku ono sound effect ngono, Pak. Ono sound effect. Ya, bahasa Arab terus tangi kan aku lho. Kok bapakku? Enggak, soalnya mamamu tidak masjid. Loh, gak jam 1 lho, Pak. Gak kurang azan, Pak, kurang apa-apa. Soalnya saya pernah mimpi itu jadi tokoh Majapahit. Ternyata nenek saya nyetel sandiwara radio. Saya masuk di mimpinya. Kayak kemarin juga gitu. Habis ngantar ibu saya ke dokter, mondar-mandir ya, saya pulang, saya nonton TV. Nah, taunya YouTube-nya itu muter tentang segitiga bermuda gitu. Aku kegowo mimpi. Saya segitiga bermuda. Ternyata waktu bangun itu TV-nya nyetel itu. Yang kedua itu kalau nggak salah ketemu sama ibunya nenek saya lah. Dan dia katanya sebenarnya bapak saya tuh agak bertanya-tanya karena apakah ini beneran dia atau setan gitu loh, Pak. Tapi dia akhirnya meyakini karena dia nggak ngomong, cuman senyum doang katanya. Nah, kalau di keluarga saya itu ada satu, saya nggak tahu kenapa, tapi saya juga agak takut. Jadi di keluarga saya tuh pas kakek saya meninggal itu, katanya itu tiba-tiba itu ada lukisan kakek sama nenek saya gitu loh dari mama. Nah, tapi nggak tahu kenapa. Jadi itu pun katanya dilukisnya pun katanya agak sedikit spiritual gitu, kayak mistis gitu. Tiba-tiba ada gitu. Nah, permasalahannya itu saya nggak tahu kenapa. Kalau misalnya ngelihat lukisan itu, lukisannya gerak. Saya nggak tahu kenapa. Entah itu tiba-tiba senyum, entah itu tiba-tiba kedip, nggak tahu kenapa. Ada dua kemungkinan. Kalau saya takut. Bisa jawab ya. Lukisan gerak itu memang karena lukisannya mengandung unsur mistis. Ada 3. Pertama, ada unsur mistis di dalam lukisan itu. Yang kedua, ada gempa bumi. Yang ketiga, kamu vertigo. Nah, ini bisa terjadi nih. Nek vertigo mumet nih, Rek. Kayak ini lukisannya bakal permasalahannya itu ini, Pak. Jadi setiap kali saya bertanya kepada keluarga saya, itu rata-rata pengakuannya sama dengan saya. Jadi rata-rata kayak ayah saya pernah katanya ngomong pertama kali ngelihat itu biasa-biasa, lama-lama itu tiba-tiba kedip atau kayak senyum atau apa gitu. Dolan aja. Dan setiap kali dijual itu katanya balik lagi. Itu enak. Wah, dijual dapat duit balik lagi, dijual kayak dapat duit balik lagi. Ya, kalau keluarga saya tuh dekat dengan spiritualis. Oh ya, memang ada ya orang-orang yang mudah mengalami hal seperti itu. Kayak kau tahu tak kayak lukisan. Kakek saya itu lukisan yang belas. Kakek saya itu dulu punya peninggalan kayak dari kakek saya yang bernama Lempa. Oh ya. Itu katanya dulu tuh punya kayak pisau gitu, pisau. Gak tahu pisaunya ya apa, saya masih gak tahu gimana. Dan katanya tuh setiap kali dia dicabut itu katanya semua besi-besi itu meleot, gak tahu kenapa. Enak. Jadi keluarga saya tuh dari bapak itu juga kayak punya semacam kayak gitu, keris-keris, terus dia punya. Jangan sekali-kali kamu bawa ketika kamu naik kereta api. Buka relay melewat ya Allah. Cepul punya itu, Pak. Mandaunya suku Dayak asli. Bentar. Jadi Lempa ini nama mana sih? Nama kakek Buyut. Orang mana nih? Orang Sulawesi, orang Goa. Orang Goa. Tinggalnya di Goa. Keyakinannya itu orang Goa. Jadi suku Bugis lah. Dia tuh katanya salah satu anaknya pedagang, tapi awalnya kalau diusut dari keturunannya itu dari ayahmu apa ibumu? Dari ayah. Dari ayah, Lempa. Oh ya jelas dari ayah ya karena namanya nurun ke kamu. Ya. Dan kalau kakek suku itu Bugis, kamu tahu nggak kalau suku Bugis itu di sana itu di
di Eropa itu terkenal sebagai boogeyman. Ini saking kepinginnya ikut diskusi kita, akunnya sampai 3 ini, M Nurul Huda ini. Sangar. Terus Iya, kayak oke. Saya kalau bentar, dari- Fikri. Kita kasih kesempatan Pak Uda ngomong. Ini akunnya sampai 3 loh, kamu nggak sungkan dah. Oh iya Pak, siap. Saking pengennya ikut diskusi nih. M Nurul Huda semua. Mau nggak Pak Uda? Yang ngomong satu akun aja. Yang ngomong satu akun aja. Coba kita nyalakan semuanya. Seperti apa ini ya? Oh, ini yang ini kan. Coba satunya dinyalakan, satunya kameranya sih. Nyalakan dulu satunya sih. Mana satunya tadi? Saya Kok enggak bisa? Loh, satunya kok jadi gini? udah. Reinkarnasi. Ya. Siap. Saya tadi malam, Ian Stevenson sudah dibahas ya Pak Yusuf? Ian Stevenson. Belum ya? Ian Stevenson yang ya? Belum, Pak. Belum. Ya, cuman Oh, belum ya? belum. Oh iya. Enco yang kira. Stevenson ya. Ian Stevenson ya, Ian yang mungkin tadi yang nyinggung ya. Itu kan ada beberapa cerita ya. Tadi sudah diceritakan mungkin sama Ian ketika ada seorang anak kecil yang dia sebelumnya suka pesawat. Setelah dia usia berapa tahun, 2 tahun, habis itu dia tidak mau megang pesawat lagi. Karena ada ketakutan ketika dia megang pesawat. Sampai akhirnya dia setelah berapa minggu dia pegang pesawat lagi. Nah, ketika ditanya bahwa dia bilang, kok saya pernah ke ini ya, saya ini dulunya pilot, gitu kan. Saya ini dulunya Oh pilot. yang kemana ke Iwo Jima itu ya Pak? Saya ini dulunya pilot. Saya ini sebelum saya meninggal, saya ini terbang dari kapal induk. Terus dibunuh dari belakang. Itu terbang, terus kemudian saya ini dibunuh oleh Jepang. Nah, setelah diteliti sama Stevenson sampai ke dinas militer, ternyata iya bahwa kapal induk yang nggak tahu apa sih nama kapal induknya, kok Narutama nama universitas di sini ya. SS apa Pak? Kapal induknya Iya. Amerika di Perang Dunia Kedua itu ada 3 Pak. Di Enterprise, ada yang duanya lagi aku lupa. Yang paling terkenal itu Enterprise. Enggak, ada yang kecil-kecil itu kan juga ada. Ya makanya kapal induknya Amerika itu banyak. Pindah logistik paling Mbak. Narutama. Oh, Natoma, kok saya inginnya Narutama dari universitas itu. Nah, itu ya. Dan ternyata, cuman datanya kalau nggak salah nih, datanya di militer bahwa ada satu pesawat yang hilang kontak. Nah, ya karena kontaknya hilang, nggak bisa di starter yang hilang kontak. Nah, Ceritanya itu mirip sama itu ya Pak ya. itu nggak bisa, iya. Alex kalau nggak salah namanya. Jadi dia itu katanya pernah hidup. Alex iki sopo sih tak? Alex sopo iki? Jadi ada anak kecil di Amerika sampai masuk ke reality show. Dia tuh katanya pernah hidup kayak direinkarnasi. Dia tuh nama awalnya tuh saya lupa nama awalnya, tapi dia tuh katanya perempuan kulit hitam kalau nggak salah yang kena insiden kebakaran di Amerika 2000 berapa gitu. Dan dia katanya bangun-bangun itu direinkarnasi tadi putih apa ireng mana? jadi bocah laki-laki Alex gitu loh namanya. Mana apa Alex. Orang negro namanya Alex itu ada. Jarang ya. Lanjut Pak udah. Iya. Nah, yang lanjutin yang tadi. Saya punya teman Alex temu. Alex siapa? Alex siapa? Alexander the Great. Ya itu ya. Jadi saya dileti bahwa karena ini bilang enggak, saya ini nggak ada ke laut, saya ini bisa mendarat. Jadi emang ketembak, dia mendarat di darat, rusak pesawat, tapi dia ditangkap oleh Jepang dan dia dibunuh oleh Jepang. Lokasinya itu di sekitar Iwo Jima itu di mana? Ketika diteliti, akhirnya memang benar, gitu loh. Terus ada lagi
orang yang anak dari mana, Turki atau mana ya, ketika dia usia 2 atau berapa tahun ya, dia itu ngomong, sampai 5 tahun dia itu ngomong sama ibunya dengan bahasa yang tidak ibunya ketahui. Dia ngomong apa, salah akhirnya ibunya kali bahasa. Ternyata dari Turki apa Amerika, ibunya kali bahasa. Dan ketika ditanyakan ke profesornya itu bahwa anak ini ngomong bahasa khas daerah Tibet bagian utara, wilayah utara Tibet. Loh kan jauh. Kok bisa dia ngomong seperti dan lain-lain. Ketika ditanya, dia cerita bahwa dia pernah berguru di sana. Dia pernah ke sebuah kuil dan dia bertahun-tahun di sana. Ya, ceritanya seperti itu. Ini nggak tahu bisa jadi berapa hal. Macam-macam. Bisa jadi hari ini mau diguru ini. Kalau orang Jawa kan masih ada mistis ya. Bisa jadi hari ini mau diguru izin. Loh kan iso. Apa kelebonan jin sing teko Tibet. Loh kan iso. Ya kan. Bisa seperti itu. Jadi banyak hal. Itu bentuk reinkarnasi. Apa rei kelebon? Ini perlu agak ini kan nanti ya. Seperti itu. Terus ada lagi yang siapa ya? Yang dia jadi ketika dimarahin ibunya, dia bilang, kamu kok marahin ayahmu? Jadi si anak kecil ini bilang gitu, kamu kok marahin ayahmu? Padahal kamu tuh waktu kecil itu kamu nakal, tapi aku nggak pernah marahin kamu. Ya kan kecil ibunya. Tuh, kok bilang gini. Kemudian si ibu sama si mbak, orang tuanya sama mbaknya itu kan punya kucing dulu ya. Nah ketawanya dari situ. Kucing ini namanya Boston. Ya kan? Tapi si anak ini tadi, kan dia punya kucing dong. Namanya Bos. Duh, kok Bos? Padahal dulu nama kucingnya Boston. Gitu kan. Dan yang ternyata yang manggil Bos itu hanya bapaknya, ya mbahnya itu toh. Keluarga yang lain, ibunya sama ini yang manggilnya Boston. Itu pas benar ini reinkarnasi. Nah itu enggak tahu lagi. Apa ini dileboni jin korin? Oh diomongin ya enggak tahu. Jadi ya, tapi banyak hal ya, banyak pembuktian secara ilmiah dan banyak juga yang tidak sepakat ya. Mungkin dari ini Pak Yus ya, kalau saya baca nggak tahu ya, tadi sebelumnya saya nggak ini ya, literasi awalnya seperti apa. Kalau dari Hindu Buddha ya, ketika kita mundur ke belakang pun, kalau di orang Indonesia, orang Jawa, sayang ya Pak Yus ya, reinkarnasi ya, Indonesia ya. Nah, nitis, makanya nanti kita bahas perbedaan antara titis dan nitis dan netes. Ya, titis, nitis, netes. Nah, itu dari bahasanya, bahasa kalau di bahasa Indonesia, bahasa ini reinkarnasi ya. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari bahasa reinkarnasinya, kemarin re itu kembali, in itu ke dalam, car itu mobil, nasi itu sego. Nah, kembali ke dalam mobil dodolan sego pecel. Enggak ya. Enggak ya. Pak Yus silakan Pak Yus, sementara itu dulu Pak Yus. Cerek yo, Bu Titi kok ana nang Jalan Semarang iki. Buka buku nang Jalan Semarang. Pak Yus, lucid dream itu kenapa, Mbak? Aku pengen nyoba. Tapi selain reinkarnasi, kalau kita ngomong Jawa itu Halo ya. nggak lepas dari hal-hal seperti itu ya. Yang menarik itu. Apa? Giliran saya lagi dah Pak. Ya silakan Bu Titi. Walah. Kalau yang apa? Surat Al-Mu'min itu, jadi di beberapa artikel itu sama. Al-Mu'min 11 juga. Cuman ketika saya baca di apa yang Al-Qur'an digital itu, Al-Qur'an yang apa? Yang online itu loh, itu beda. Jadi enggak tahu lah kok bisa beda. Kan ada nama surat itu yang diganti di beberapa Al-Qur'an itu. Jadi ada yang namanya apa terus dicetakan yang lain namanya apa. Jadi kayak gitu. Cuman di artikel yang saya baca di Google itu sama Al-Mu'min 11. Jadi itu
Jelas-jelas dituliskan bahwa engkau menghidupkan kami 2 kali dan mematikan kami 2 kali. Jadi itu disebut dengan jelas. Kemudian yang Al-Waqiah 62 ternyata bukan 61. Nah, artinya kayak gini, dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran. Itu kalau di tafsirnya ada terusannya, jadi dalam kurung penciptaan yang kedua. Kan ketika digunakan kata pertama itu pasti ada kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kalau hanya satu itu tidak akan disebutkan, tidak akan digunakan kata pertama. Nah, kemudian di ayat lain itu dijelaskan bahwa orang hanya mengalami mati di dunia. Jadi kalau sudah di akhirat, entah di surga, entah di neraka, itu tidak ada kematian. Jadi ketika disebutkan penciptaan pertama, atau kedua, ketiga, dan seterusnya, yang berarti itu mengalami proses hidup mati, dan seterusnya, itu pasti di dunia. Karena tidak mungkin di akhirat. Di akhirat tidak ada kematian. Karena di akhirat orang hanya akan menikmati hasil dari perbuatannya di dunia, entah di surga, entah di neraka. Jadi yang dimaksud dengan penciptaan yang pertama, kedua, dan seterusnya itu pasti di dunia, kayak gitu. Jadi apakah di Islam ada kepercayaan tentang reinkarnasi? Itu kalau menurut saya ya, masalahnya bukan pada pertanyaan ada atau tidak, tapi apakah itu diajarkan atau diwariskan. Karena kalau di proses pembelajaran Islam yang normatif itu tidak pernah saya temukan. Jadi entah di TPQ, entah di materi pelajaran sekolah, kemudian di forum-forum pengajian yang umum itu tidak pernah saya jumpai. Tapi di luar forum yang normatif itu ada. Contoh yang paling gampang adalah di forum yang dibentuk sama Cak Nun itu, kan di beberapa kota namanya berbeda. Itu kalian bisa jumpai di di webnya ya, web itu namanya Pak ya, yang Cak Nun itu, caknun.com atau apa itu? Caknun.com ya, website. Ya. Itu kalian bisa temukan di situ. Kemudian di YouTube. Tapi kalau di YouTube itu bukan dari ofisialnya Cak Nun ya, itu biasanya warganya yang memotong ceramahnya beliau. Jadi kalau bisa carilah yang versi fullnya biar enak mencernanya kayak gitu. Bu, tadi boleh tanya apa suratnya, Bu? Saya mau cari, Bu. Yang Bu Titik bingung itu Al-Mu'min. Al-Mu'min. Iya, Al-Mu'min ayat 11. Masalahnya di artikel yang Bu Titik temukan, di beberapa artikel yang Bu Titik temukan di Google, itu ayatnya itu Al-Mu'min ayat 11 sama semua. Cuman ketika Bu Titik lihat di Al-Qur'an yang kan ada tuh Al-Qur'an yang digital itu, yang ada di HP, yang install aplikasi, itu enggak sama, beda. Makanya Bu Titik bingung. Yang pertama Al-Baqarah ayat 28. Terus yang barusan ini tadi Al-Waqiah ayat 62. Gitu. Iya. Oh iya, ada istilah lagi kalau di Jawa Pak Yus, bukan hanya Menipis. titisan atau menipis itu. Tumimbal air itu loh Pak. Oh iya. Pernah Iya. dengar? Iya. Itu. Silakan Mbak, hidupkan mikrofon Mbak. Lahir. Baru tahu saya. Apa itu Pak tadi? Membol air ya. Bu Titik apa tadi, membol air ya? Tumimbal air, jadi dipanggil lahir kembali. Oh, tumimbal. Iya. Itu maksudnya dipanggil untuk lahir kembali. Kadang-kadang ya, yang saya yakini adalah sesuatu yang kemudian menimbulkan perdebatan
sesuatu yang menimbulkan keraguan dalam sebuah kepercayaan itu memang dihindari untuk dibahas. Ya. Di forum yang formal gitu ya. Iya, terutama dalam Iya. akademisi atau Iya. anak sekolah lah misalnya ya. Segala sesuatu yang membuat kita ragu itu tidak dibahas. Tapi dalam hanya forum itu. Tapi para cendekiawan, para orang-orang pinter itu kemudian membahasnya di lain ruang ya. Kayak misalnya pengertian ruang azali, sebelum manusia dilahirkan itu manusia di mana sih? Sebelum kemudian ruhnya ditiupkan ke dalam rahim perempuan, rahim ibunya itu manusia di mana? Kalau dalam konsep Hindu itu mereka sudah ada, jadi mereka antri untuk lahir. Antriannya ini adalah antrian orang-orang yang sudah melalui samsara. Samsara itu namanya perputaran hidup. Oh iya. Itu soal reinkarnasi juga itu. Nah, ya. Kan kalau cita-citanya Buddha itu membebaskan manusia dari samsara. Samsara ya, bukan sengsara, itu berbeda. Loh, tapi banyak pengertian kata sengsara itu berasal dari samsara. Iya, enggak, maksud saya bukan. Oh ya, ya bukan pengertian yang sama untuk saat ini karena tapi kata sengsara itu berasal dari bahasa ya samsara itu artinya itu sesuatu yang menyiksa. Kayak perasaanmu pas ditinggal pas sayang-sayangi ini lho rek. Itu jadi bagaimana caranya terbebas dari lingkaran hidup dan mati, maksudnya siklus hidup dan mati yang terus-terusan itu loh. Iya. Jadi bisa terbebas dari reinkarnasi. Cita-citanya Buddha kan seperti itu. Makanya seperti ini ya. Ini kita membahas agak melebar sedikit. Bagaimana konsep sebuah agama mengenal Tuhan. Bagaimana konsep agama dalam memahami kematian. Bagaimana konsep agama namanya Pak. Ada ilmunya itu. Jadi ini nggak sama, ini kita nggak bisa memaksakan pola pikir kita kepada orang lain yang agamanya berbeda. Islam mengatakan bahwa Allah adalah segala tujuan, Allah adalah pencipta segala-galanya. Di konsep agama lain, alam itu tercipta begitu saja. Di agama yang lain, Tuhan bisa berbuat kesalahan. Namanya dewa misalnya itu bisa berbuat kesalahan. Di konsep kematian dengan agama yang lain berbeda. Jadi kita nggak bisa menggunakan pola pikir kita untuk memahami satu agama. Akhirnya perang, Rek. Ya, kita menganggap bahwa Tuhan adalah satu, mereka menganggap Tuhan itu ada banyak. Ada 1.500 Tuhan lebih yang diberi nama oleh manusia di dunia ini. Yang nggak diberi nama, kayak apa? Dan terus tambah loh itu. Ada apa? Kapitayan, apa Bu Titi? Iya. Kepercayaan kapitayan itu tidak memberi nama pada Tuhannya. Pokoknya Tuhan gitu. Yes, pokoknya Tuhan. Kita gitu. Ya, dia nggak ngasih nama. Ya, tapi Allah itu juga bukan nama loh, Pak. Kenapa? Allah itu juga bukan sebuah nama, itu sebuah kata yuk. Artinya Tuhan. Iya. Iya. Jadi bukan sebuah nama seperti, mohon maaf ini kalau ada yang Nasrani kayak Yesus atau dewa apa gitu, bukan. Itu ya Tuhan. Iya, Allah itu Tuhan. Iya, karena namanya sendiri ada 99. Iya. Tapi manakah nama yang ada di KTP-nya, kita kan nggak ngerti. Maksudnya itu the real name. KTP ndi lah ya, Pak, sing KTP ya, Pak. Lah yo, dan yo gede nih KTP ini. Ono 90 lho, Pak. Tapi balik ke konsep samsara tadi ya. Jadi samsara adalah sebuah perputaran. Jadi hari ini saya dilahirkan sebagai Yusuf Afandi, sebagai guru yang nyambi, jadi seniman misalnya. Kalau saya berbuat baik, mungkin di kehidupan selanjutnya saya akan menjadi wakil rakyat. Tapi ketika saya hidup sebagai wakil rakyat, saya kemudian korupsi, mengakibatkan kemiskinan, mengakibatkan kebodohan, pembunuhan. Dari kehidupan setelahnya, saya akan menjadi kasta yang lebih rendah. Hewan misalnya, saya jadi hewan.
kuda misalnya ya, jadi kuda. Saya jadi kuda yang pemalas misalnya, dilahirkan lagi jadi kasta yang lebih rendah, jadi kecoa misalnya. Itu Loh, namanya kecoa samsara. itu paling tinggi loh Pak. Saya nyambungnya ke situ ketika baca Al-Waqiah tadi. Mm-hmm. Jadi saya nyambungnya ke konsep samsara tadi. Kan tadi disebutkan, padahal kamu sudah mengetahui penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah itu saya nyambungnya ke samsara tadi itu. Benar. Masalahnya akan timbul pertanyaan besar, apakah dalam Islam mengenal konsep reinkarnasi? Nah itu. Tidak perlu dijawab, karena jawabannya sudah saya jawab tadi. Segala sesuatu yang menimbulkan debat, perdebatan, dan betul. kemudian menjadi ragu, itu dihindari. Seperti Sudah halnya diyakini sendiri-sendiri saja gitu. Ya, kalau karena orang lain tidak percaya ya sudah gitu. ya mungkin kalau kita mau, kita bisa merujuk ke kitab-kitab ya, bukan ke hadis atau Al-Quran langsung, tapi ke kitab-kitab karya siapa gitu. Itu ada mungkin dibahas di situ. Nah, dalam pengertian Hindu yang disebut samsara itu adalah perputaran itu. Sehingga ketika kita mencapai tingkat tertinggi dalam kehidupan menjadi orang yang baik, maka kita kemudian moksa. Moksa ini sudah tidak mengalami samsara. Jadi kalau sudah dalam konsep Jawa, ya sudah tidak dilahirkan lagi sebagai manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi. Mereka menuju ke nirwana. Nirwana, tidak nirvana. Bahasa Inggrisnya ya, nirvana. Sanskerta ya Pak yo. Ya nirvana itu bahasa Sanskerta, bahasa Jawanya nirwana. Yang artinya itu nir itu tidak, wana itu tidak terikat ya. Jadi tidak ada keterikatan. Fana itu hancur. Ya. Fana itu hancur. Sudah tidak. Lantas kemudian dia menuju ke swarga. Jadi konsep swarga ini sudah ada. Atau manusia bisa masuk surga itu seketika juga itu, ketika dia moksa. Kalau dalam konsep Jawa, moksa itu saapi-api wong mati. Jadi di mana asalnya rambut dia kembali ke rambut. Walaupun yang ada sudah mendahului juga ada rambutnya udah pergi duluan. Sebelum mati. Di mana asalnya kuku kembali ke kuku. Di mana asalnya daging dia kembali ke asalnya. Asal materi, iya kembali ke asal materi. Ya kalau rambutnya pergi duluan ya artinya orangnya baik, kan udah muksa duluan rambutnya. Mesti rambut. Dilan mesem Pak, mau ya Pak. Nggak tempat Dilannya di mana? Di rumah nggak di sini. Di sini. Menang ini di sekolah. Saat tumbuh Pak. Nggak tahu kapan. Nggak tahu di kehidupan yang mana. Rakan ya mentek. Rakan nih terpinggal ini pasti Pak Rakan yang bikin ini. Ya, pas satu saat akan tumbuh. Cuma yang bener, Mamat Bapak. belum tahu. Akhirnya kita bertanya-tanya dong, loh, kenapa seseorang dilahirkan dengan rambut yang minim? Oh mungkin di kehidupan sebelumnya beliau adalah tukang potong yang ngambek. Motong pedal. Oh, akhirnya dia kena karma. Sisa kehidupan sebelumnya, Pak. Pak. Loh, tapi bisa jadi gini ya. Jadi kalau Nyelemur. terus kan ngomong terus. Ngotong. Nah, ini lain ini ya. Jadi katanya kalau misalnya kemarin kan ngobrol juga dengan orang Chinese ya, dengan orang Cina, KTP-nya Buddha tapi agamanya Katolik. Jadi dia percaya banget bahwa reinkarnasi itu ada. Jadi ada seperti ini. Jadi orang mati nih dino iki dihitung menurut perhitungan Chinese, Tionghoa. Kamu nanti akan reinkarnasi misalnya Selasa Kliwon jam sekian. Dan nanti kalau misalnya kamu nggak reinkarnasi jam sakmene, nanti ada waktu reinkarnasi lagi kira-kira 1000 tahun lagi atau 2000 tahun lagi kan lama. Lah kayak itulah. Mungkin karena ini nunggu mungkin terlalu lama bisa jadi dia masuk. Iki ono babi setas dilahirno. Oh ini ono babi sekarat pas nyawane itu dia masuk ke situ. Nah mungkin bisa jadi ya.
teori itu banyak. Lah bisa jadi juga karena karma. Jadi wong ini mbiyene welek, misalnya ya kan. Jadi bisa jadi dia masuk ke binatang yang sesuai dengan perilakunya. Ya, jadi misalnya dia masuk menjadi kadal misalnya. Jadi nyambi, nah, jadi boyo misalnya seperti itu. Ada ya Pak Yus mungkin cerita atau hikayat seperti itu, atau bukan hikayat ya kalau menurut ini ya ada di dalam kitab keyakinan mungkin ya Pak Yus ya, atau mungkin di Hindu Buddha. Saya cuma dengar cerita aja ya tadi malam. Atau mungkin Pak gini Pak, bahwasannya sebenarnya kita ini semua pernah direinkarnasi, tapi kita itu karena terlahir kembali, jadi ingatan kita tuh ingatan yang baru. Jadi kita tidak ingat dengan apa masa lalu kita. Apa mungkin seperti itu, Pak? Ya memang kalau dalam konsep reinkarnasi itu ingatan kita dihapus supaya kita itu tidak tersiksa oleh ingatan-ingatan yang lalu. Ini nyambung sama siapa yang tadi ngomong deja vu tadi itu? Ihan ya? BPK yang ngomong deja vu. Nah, dalam Islam itu ketika manusia akan dilahirkan atau ketika ruhnya akan ditiupkan ke dalam rahim sang ibu, dia akan ditunjukkan dari lahir sampai meninggal dunia. Jadi diputarkan film itu. Yes. Iku 4K rek film rek. Jadi jelas. Ketika kamu lahir, kamu sekolah SD, SMP, SMA, dewasa, kamu kena COVID, kamu ditinggal pacarmu, kamu macam-macam lah ya. Sampai akhirnya kamu meninggal dunia. Itu diputarkan. Ya, Allah ini kan penguasa ruang dan waktu. Dia bisa menampilkan kehidupan puluhan tahun dalam hanya waktu sekian detik misalnya. Nggak ada yang mustahil baginya. Kemudian dia dijanji, ini menurut Islam ya, dia dijanji akan bertakwa kepada Allah sang pencipta. Kemudian manusia dilahirkan dan ingatan itu dihapus. Kayak Men in Black loh rek. Jadi didelok ini kayak flashlight. Cap. Silang. Nah, setelah itu manusia terlahir dan kemudian menjalani kehidupannya kan. Suatu ketika kamu melihat atau mengalami sesuatu dan pernah seperti merasakan hal itu sebelumnya. Loh, aku kayak tahu ini ya. Kemungkinan besar itulah yang menyebabkan deja vu itu adalah kembalinya sedikit ingatanmu tentang apa yang ditunjukkan pada waktu sebelum kamu dilahirkan. Ini kepercayaan deja vu. Tapi saya punya cerita, saya baca di Intisari, saya ada majalah Intisari kecil itu, ada sebuah kota di Eropa itu, ada seorang, saya nggak pinter mengingat nama ya, seorang pelajar ya di Eropa sana, di Inggris sana itu, dia pokoknya dia orang nggak punya, dia orang yang biasa aja, tapi dia bertekad bahwa dia harus mencapai sarjana. Akhirnya suatu hari dia memutuskan keluar dari desanya menuju ke kota untuk bersekolah. Dia jalan kaki melewati sebuah jalanan yang panjang, yang di kanan kirinya itu ada pohon-pohon cemara dengan suasana berkabut yang pagi masih agak gelap ya. Ketika di tengah jalan itu, dia berjumpa dengan sebuah kereta kuda. Nah, ketika dia berjumpa dengan sebuah kereta kuda yang dikusiri oleh seseorang, dari dalam kereta kuda ini menengoklah seorang laki-laki yang ternyata adalah wajahnya sendiri. Jadi dia berpapasan dengan dirinya sendiri. Ya, dia berpapasan dengan dirinya sendiri, namun kelihatan agak lebih dewasa. Misalnya dia yang berangkat ke kota itu usia 18 tahun, dia ketemu dirinya sendiri yang usia 35 tahun. Seusia saya misalnya. Dia kaget, loh, kok diri saya sendiri? Kok mukanya mirip sama saya? Kemudian dia berangkat ke kota, dia sekolah sampai tinggi, lalu bekerja di pemerintahan, dia menjadi orang yang kaya.
Nah, bertahun-tahun berlalu dia sudah lupa kejadian itu, kemudian dia memutuskan untuk pulang ke desanya. Dia pulang ke desanya menggunakan kereta kuda yang dikusiri oleh Pak Kusir ya, yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara suatu kuda. Suatu kuda. Nah, ketika dia pulang menuju desanya, pada satu pagi dia melewati jalan yang lurus yang kanan kirinya ada hutan cemara. Dan ketika dia berusaha mengeluarkan kepalanya untuk menikmati udara, dia melihat dirinya sendiri yang berjalan kaki. Yang tampak lebih muda. Waktu kecil. Waktu muda. Oh, Ini ada ceritanya bukunya. mirip kayak Abraham Lincoln ya, Pak? Abraham Lincoln melihat dirinya sendiri. Iya. Katanya itu kan sebelum meninggal dia pernah melihat dirinya sendiri sebanyak 3 kali, kan, Pak? Nah, yang ini pertama itu apa namanya ini? Karena banyak misteri di dunia ini yang tentang ruang dan waktu itu tadi. Suatu ketika Ratu, oh ya, jadi pas itu aku mimpi kan Pak, mau ke pondokan, terus ketemu Ustadz Rosalim. Nah, pas waktu itu jam 7 malam. Terus 4 bulan, beberapa bulan itu pas habis dikeluarin dari pondok tuh, yo aku ke pondokan lagi. Yo pas gitu salimnya. Pas orangnya lagi naik tangga, aku salim. Pas di mimpi loh Pak. Kok tahu salim aku loh. Merasa sama ya? Iya. Wah. ya. Kalau saya lebih epic dari itu sih. Bukan hanya merasa sama, tapi kejadiannya sama persis sama yang di mimpi saya. Pernah itu beberapa kali. Saya berulang kali Pak kayak gitu Pak. Sampai nggak bisa dihitung. Dari SD malah. Merasa pernah, sering itu juga. Sering Pak. Sama persis itu beberapa kali. Saya berulang kali malah Bu, kayak gitu Bu. Saya itu berulang kali juga seperti itu. Tiap pagi itu makan pecel. Ternyata memang menunya hanya itu di sini. Nah, aku wong iku nang pecel iku Pak Ubed iku. Dejavu, iya Pak ya. Pak Yus dejavu ini. Ya, dejavu Pak. Oke Ustadz, silakan Ustadz. Bagaimana dejavunya? Dejavu itu kan dari kata bahasa Prancis kalau nggak salah. Ya, kalau dari sudut pandangnya Pak Ubed ini gimana Pak dejavu ini? Ya, itu Pak ya. Dari sudut pandang sampai kalau kita nengok di surat Al-Asr ya. Pak, suaranya pelan banget Pak. Cek. Nah. Kelihatan hidung saya aja ini. Menurut dengan saya itu adalah pernah dalam kehidupan dunia ini karena sudah kita mengulangi hal yang sama. Nah, ini sampai kapan Pak hal semacam ini bisa kita rasakan atau bisa kehidupan kita menuju kali ini kan reinkarnasi ya. Kan sebuah peluang apa yang dilakukan oleh pada Mas. Putus-putus Pak Bet. Putus. Wah, udah. Ya, nanti deh. Iya, nemen Pak Bet, nemen putus-putusnya nemen. Halo, cek. Oke, itu aja Pak Yus, dari saya Pak Yus. Wah,
Ceritanya sedih banget, Pak. Aduh, sedih. Saya sampai hampir nangis, Pak, karena nggak ngerti Pak Ubed cerita apa. Terenyuh. Albert. Teman-teman saya ajak Maaf, nangis semua. maaf, ya. Loh, nek ngomong biasa ini lancar. Ya, jadi itu apa namanya? Saya ulang lagi ya. Jadi dejavu ya. Jadi pengalaman dejavu itu merupakan pengalaman alamiah ya, ilmiah. Di mana itu juga sempat sebut dalam Al-Qur'an bahwa dalam dunia ini seakan-akan kita mimpi, ya, seakan-akan kita mimpi, ya, mengulang aktivitas yang pernah kita lakukan kembali. Nah, oleh sebab itu dalam surat Wal-Asri, ya, Tuhan itu berjanji kepada waktu, ya, demi masa, ya, sungguhnya orang-orang dalam keadaan lalai. Nah, karena mungkin kelalaian itulah kita merasa seakan-akan, oh, kayak tahu, ya, karena kita sejengkal kita lupa, ya, padahal itu sebenarnya sama, mengulang. Jadi itu kegiatan alamiah, bukan kegiatan yang horor, ya, jangan dikait-kaitkan dengan wah iki horor iki. Kata Nyiroro Kidul iki manjing nang ngene telapak kuda. Wah. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Jadi itu alamiah, jadi alamiah. Jadi yang mungkin pernah merasakan enggak apa-apa, ya enggak usah terkejut dengan aktivitas-aktivitas atau pengalaman spiritual yang seperti itu, ya. Itu memang tidak semua orang bisa ngalami kayak gitu. Ya. Oke, itu dulu Pak Yus. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama Ustadz. Ada yang mau berbagi cerita atau sudut pandangnya? Rakan? Evan? Angga? Haidar? Enggak pada. Hah? Buku monoton. Gimana? Enggak apa-apa. Enggak ada. Pak, lucid dream itu gimana, Pak? Oh, enggak paham. Lucid dream itu kita bisa mengendalikan mimpi kita. Jadi bahwa kita tahu kalau itu mimpi, kemudian kita mengendalikan dan berbuat sesuka hati kita karena kita tahu kalau itu mimpi. Dan apapun bisa dilakukan melalui mimpi. Apakah lucid dream bisa dilakukan? Katanya bisa dilatih katanya. Bisa, Pak. Saya pernah melakukannya, Pak. Ya misalnya kamu, wah aku dalam mimpi aku pengen naik kuda poni sampai Jakarta. Ya bisa mungkin. Saya pas masih kecil itu pernah lucid dream beberapa kali. Jadi saya pernah males kayak muak dengan mimpi saya, akhirnya saya tutup mimpi saya. Jadi saya tidur itu gelap terus gitu. Itu kalau di game itu kayak kamu main pakai mod gitu loh. Iya, saya pernah. Lumayan sering Pak. Iya enggak? Analoginya sama enggak? Ya kan kalau kita mimpi itu kan kayak main game biasa, tapi kalau lucid dream itu kita pakai mod. Bisa kita ubah sesuai. Mimpiku pakai jiwa. Saya pernah juga ini sih yang paling saya kesel sih, Pak. Jadi saya tuh pernah mimpi jatuh dari mana gitu. Itu sampai kerasa ke badan saya gitu loh. Padahal saya masih di tempat tidur. Dan itu berulang beberapa kali. Jadi saya pernah mimpi jatuh dari tempat tidur. Padahal enggak. Pak. Jangan cuma mimpi dong, wujudkan. Ayus. Oi. Kan kalau misalnya kan pernah tuh nyoba mimpi kan balapan di supercar tiba-tiba nabrak. Langsung kaget tuh gimana, Pak? Ya wis 3 kali paling, Pak. Oh iya, saya juga sering gitu. Wah, tidur kaki saya itu enggak lurus, kaki saya nekuk ke atas gini. Begitu kakinya jatuh, rasanya ceblok kayak jurang rasanya. Pernah ngalami kalian? Tapi jangan sekali-kali kamu mimpi bolak-balik, kencing. Oh, bolak-balik Dilan. Jangan sekali-kali kamu mimpi kebelet kencing terus kamu nemu toilet terus kamu kencing. Wes, jangan sekali-kali, itu prank. Jebakan. Kamu bakal pasti ngompol. Iya. Ngompol yang berbeda. Tapi saya pernah enggak anget padahal wis metu. Kayak ada yang ngomong tadi. Terus Boni Jim, saya maju ya. Iya, ada suara-suara Pak tadi, Pak. Kebelet. Oke. Siapa yang mau berbagi cerita? Ada suara, Pak. Enggak ada orang ya, Pak. Ada diam semua ini. Diam semua. Kalau enggak ada saya lanjutkan ngomongnya.
Diangkat tangan, Pak. Ahmad Raihan Wedillah Ahen. Apaan? Tahu, Pak. Itu Ahen itu namanya udah dikasih desinfektan namanya. Oke, silakan Mbak Bella. Ada Mbak Bella Enggak, ternyata. terkait mimpi tadi itu loh. Emang apa namanya? Biasanya orang kalau mimpi terus kebelet, terus ketemu toilet Oh, di sedih sekali ceritanya. Oke, biar teman-teman yang belum. itu biasanya langsung ngompol gitu kan. Tapi saya pernah itu nggak ngompol. Jadi mungkin itu ada hal yang lain. Ngompol Beraknya. Enggak. Mbak Bet, bukannya kayak mimpi-mimpi ini biasanya. Nggak ngompol ngising paling kali. Biasanya kan Tambah nemen, mimpi Rek. ini kan dipelajarinya di psikologi kan, Pak. Iya, hubungannya sama psikologi itu. Ya harusnya kan Mbak Bet Kalau tahu. ngompol banyak ya, tapi kalau sampai BAB ini saya belum pernah dengerin. Mbak Bella dok kayaknya. BAB. Saya pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah deh. Kenapa kok bisa nggak seperti itu Mbak Bel? Kenapa nggak jadi keprank? Ya itu karena ada apa ya, arti lain mungkin dari sisi psikologisnya. Apa itu? Wah, seru kayaknya ini. Enggak seru. Oh, nggak seru. Masa sih nggak seru? Atau mungkin Anda sudah tidur di kamar mandi mungkin. Enggak Jadi itu lah. Mungkin, statusnya Pak. bukan ngompol, jadi ya kencing karena sudah di kamar mandi. Satu paket gitu ya Pak ya? Kamar mandi. Tapi kan plus tidur. kalau ngompol itu kan tergantung refleks kita ya. Refleks kita, otot-otot kita, refleks pikiran kita bisa mengendalikan itu atau enggak. Terbangun dan kemudian ke kamar mandi. Ada orang yang refleksnya itu enggak bagus. Dia kaget sedikit ngompol. Takut sedikit ngompol itu juga ada. Itu bukan sesuatu yang memalukan ya, karena refleks orang itu berbeda-beda sih. Yang susah itu kalau kamu sama adikmu tidur di tempat tidur susun terus yang di atas ngompol lah, itu bencana nah itu Rek. Bu Yuni pernah apa? Kayak air muncul. Iya. Wis sing nang nisor iku ngipi oleh hidayah. Wes hujan ya Allah. Ambu besi. Ternyata lain. Oke. Haidar Abdillah, Urania, Hilal. Jadi mari kita membuat kesimpulan ya. Apakah reinkarnasi itu ada? Kalau Bu Titi tadi menjelaskan bahwa di beberapa surat itu ada. Tapi tidak pernah atau tidak pernah dijumpai hal itu dibahas atau diajarkan. Kalau saya nangkapnya sebagai hal yang debatable ya. Jadi bisa diperdebatkan kemudian menjadi sesuatu yang malah menimbulkan keraguan. Kayak misalnya apakah Tuhan itu punya anak istri? Itu kita bisa bersinggungan dengan agama lain misalnya yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu berumah tangga, ya kan? Itu sensitif. Jadi dikip sendirilah itu. Mungkin dalam Islam juga itu, atau mungkin memang Islam tidak mengenal itu. Tapi kalau menurut susunannya Islam ya, yang terakhir kembali itu ya ada, karena manusia ini mati kemudian hidup di alam lain dan hidup lagi kan. Bahkan di Pak Ope tadi juga ngomong bahwa hidup ini sebenarnya mimpi. Karena ketika bangun itu adalah ketika nanti di akhirat. Kalau di dalam dunia pewayangan istilahnya itu mati sak jeroning urip sak jeroning mati. Jadi kita ini sebenarnya masih mati. Karena kehidupan sesungguhnya itu dimulai ketika kita di akhirat. Nah, bagaimana kita memaknai hidup kita? Tapi satu kesimpulan yang bisa saya tangkap adalah kehidupanmu akan menjadi lebih baik ketika kehidupan sekarang kamu berbuat baik. Itu di semua agama itu seperti itu. Kada percaya kada enggak wis. Di Islam juga gitu, Hindu, Buddha juga seperti itu. Namanya karma ya. Kalau nama di Islam itu namanya amal.
Nah, ini kalau di Hindu Buddha, karmamun, oh ya Pak, udah monggo. Enggak, maksudnya ini. Tadi belum ditanyakan ya, seandainya reinkarnasi itu, ya kita anggap aja ada lah. Kita harus tanya satu-satu, Pak. Mulai dari Dilan, Haidar, Yazid. Tidaknya, Pak. Mereka pengen reinkarnasi itu kira-kira pengen jadi siapa? Kira-kira mau masuk ke ini siapa, Pak? Itu, Pak. Jadi Rafathar, Pak. Enak, Pak. Kalau Ihan itu sudah jelas, Pak. Jangan ditanya. Dilan. Aku mending reinkarnasi, Pak. Sisi, tak tahu situ. Kalau Dilan kira-kira kalau reinkarnasi nanti, Apa? kira-kira pengennya reinkarnasi ke jadi seperti apa? Nggak pengen, Pak. Oh, enggak pengen reinkarnasi ya, enggak pengen. Haidar. Karena dia sukanya mie, Mak. Reinkarmi dia itu. Oh, enggak suka nasi, Pak ya. Enggak suka. Iya. Haidar. Lu. Iya, halo. Ya, kalau misalnya reinkarnasi, kamu pengen jadi apa? Oh, mending nggak usah. Oh, mending nggak usah ya. Oke. Yazid? Ya nggak mungkin itu Pak Uda. Aku ya mau jadi My Little Pony. Yazid? Kalau reinkarnasi kira-kira Yazid reinkarnasi yang seperti apa? Reinkarnasi kayaknya aku tahu ya adalah hidup lagi gitu. Iya, kira-kira Yazid yang pada tanyain Yazid nih. Kalau Yazid misalnya nanti sudah tua meninggal kan reinkarnasi, kira-kira reinkarnasi Yazid. Kamu didoain meninggal, Zid. Ayolah. Jangan gitu Pak Uda. Yazid masih muda Pak Uda. Iya. Kan mati nggak ada yang tahu, Pak. Iya. Kamu mau jadi apa sih? Ketika nanti kalau misalnya hidup kembali. Nggak tahu aku. Mau jadi orang mana deh? Mau tetap orang Indonesia atau mau jadi? Aku udah belum tahu aku hari apa, Pak. Tapi entah lah. Nggak apa-apa. Angga. Oh, reinkarnasi seperti apa enggak? Jadi apa enggak? Enggak? Jadi mute itu. Hah? Jadi apa enggak? Enggak. Wah, turu hari. Kalau Evan? Turu hari gua. Evan? Lu Evan? Evan, wah ketiduran Evan ini. Evan Danendra, where are you? Lu? Oh, sudah. Rakan. Oh, enggak ya, Kak iya. Enggak, Pak. Enggak mau. Oh ya, Evan nih. Mati Mati ya. Gitu ya. Lupa mati kasar ini ngomongnya. Meninggal mager sak reinkarnasi ini ya, mager deh. Saking magernya sampai males reinkarnasi. Nia? Halo? Nia? Halo? Ya, halo. Ya, kalau misalnya nih reinkarnasi, ini mau reinkarnasi seperti apa? Nggak tahu ya. Ya wes. Kalau Evan tadi belum jawab loh, Evan. Mau reinkarnasi nggak? Evan? Wah, kayaknya nggak ada Evan. Ya, Evan. Mau reinkarnasi enggak? Han. Pak, kira-kira mulai Han. Ayo. Anime maksudnya. Jelas, Pak. Udah ketebak karya gue, Pak. Kak. Mending jadi Rafathar. Dia mau reinkarnasi jadi kebu biar bisa dituntun orang lain. Gantian, Pak. Bendi angon. Masa aku terus nonton. Gantian aku sih dituntun. Nah, dia reinkarnasi jadi kebu. Tanya Pak Bella dong, Pak. Oh, jadi iya. orang Turki itu mesti dia itu. Ya. Jadi mau jadi apa?
Dia jadi orang Turki yang ngefans sama orang Jawa. Nah, kapok, kebalik deh. Sekarang kan dia jadi orang Jawa yang ngefans sama orang Turki. Ketika reinkarnasi dia jadi orang Turki yang ngefans orang Jawa. Dia balik ke mana? Kok tahu sih saya mau jawab itu? Nah, ya tahu lah. Mau jadi orang Turki. Ganteng. Yemen. Dua periode apa Bu Bel? Enggak. Dua periode. Hilal. Aku sembarang yang penting dipekno. Iki gak nyalakno kamera rek Hilal rek. Lan. Waduh, nanti turun ya. Lan. Oh di mana? Aku gak pengen apa-apa. Loh, gak pengen mangan. Gak pengen ambekan kon nak. Gak pengen rapi dong. Gak ambekan. Iya. Mati ya wis toh. Oh iya, berarti ya. Rencananya kapan rencananya? Loh, orang hidup harus punya rencana dong. Ini kapan lah malaikat kan? Lo. Angel wis, Kaya bahasa lo gak ngomong. Chat terus. Oh iya. Ingetan lagi ya, mungkin ada teman-teman yang Bagas nggak ada yang ini yang ada ya, mungkin teman-teman kalau WA sama guru ya oke lah. Mungkin bisa jadi kalau di sekolah, kalau kadang ngobrol, nunggu ajal menjemput. Bahasanya ya tolong ditata ketika WA. Kalau ketemu gini ya mungkin agak di ini ya. Terakhir sih. Kacau. Ini mengingatkan aja ya keterkaitan dengan masa jadi ndak enak ini. Soalnya ada beberapa teman kalian kemarin WA gurune koyo WA koncone wedok dhewe gitu. Saya yang ndak enak sing guru PK ini sapa sing ngajari ada Pak Ubed juga kena ini. Guru agama sapa masuk karo guru iso ya lo. WA-ne koyo adik kelas kan kayak gitu ndak enak. Dikembar Pak. Saya nggak ngomong orangnya ya nanti, jadi tolong di sini dibedakan. Mungkin ada saatnya kita guyon, ada saatnya gitu. Oke, balik lagi ke topik. Kalau kita ngomong tentang reinkarnasi, Pak, masih lanjut kan sudah selesai Pak, sudah ditutup ya? Ya itu tadi kesimpulannya ya itu sih. Tapi kalau ada yang mau nambah cerita enggak apa-apa, kita masih punya waktu sekitar 17 menit. Dilan kok ya aneh. Ya, Dilan, ayo. Gimana menurutmu reinkarnasi Dilan? Aku. Kenapa kok saya? Ya wis tonggomu wis. Ya wis bentar tak mungkin. Diceluk Pak tonggoe Pak. Aduh. Ya udah kita kesimpulan aja ya. Kesimpulannya adalah di beberapa keyakinan reinkarnasi itu ada. Saya ulangi lagi, di Islam ya ada, tapi konsepnya mungkin berbeda. Jadi reborn itu ada, tapi rebornnya itu di akhirat sana nanti. Kemudian Dilan diusir sama tetangganya. Orang tahu gak percaya reinkarnasi ngono sih tetanggoe. Kemudian satu kesimpulan yang bisa diambil adalah setiap kehidupan yang sekarang kita jalani akan berdampak pada kehidupan nanti. Itu konsepnya di beberapa keyakinan sama. Ya, jadi kalau kita berbuat baik hari ini, maka kita akan menikmati hasilnya di kehidupan nanti. Sama. Di Hindu, di Buddha juga gitu. Kalau kita berbaik hari ini, maka kita bisa menjadi makhluk yang baik di kehidupan nantinya dan bahkan bisa lepas dari samsara dan menuju nirwana. Intinya apa? Ya kudu berbuat baik. Berperilaku baik. Karena Nabi Muhammad itu enggak ngajarin apa-apa, karena dia diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad gak ngongkon mabar, gak ngongkon COD. Cuman dia diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Akhlak itu ya adab termasuk ya.
Jadi nyambung sama omongannya Pak Uda tadi itu. Saya hafal hadisnya tuh, Pak. Kayak ada yang ngomong ya. Bisa? Oke. Akur. Mau nambahin boleh, Pak? Boleh. Ya. Kalau menurut Islam tadi sudah disebutkan Pak Yusuf bahwa kelahiran kembali itu ya setelah alam barzah, ya kan? Kalau lihat kejadian tuh, ada kok ketika zaman Nabi Isa, nah orang kan sudah mati, dihidupkan kembali. Apa itu bentuk reinkarnasi? Bisa jadi mati dibalik namanya dengan raga yang sama, orang yang sama. Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, Pak. Reinkarnasi itu reborn, Pak, lahir kembali. Kembali ya. Bukan hidup kembali, oh lahir kembali ya. Nah, kalau kita ngomong tentang sedikit konsepnya tentang gitu. Oh, konsepnya enggak gitu ya, lain. Misalnya nih, apapun itu ya, kalau saya ngomong iso, kalau saya ngomong gak iso. Misalnya, seperti kita tahu semua bahwa Tuhan adalah maha segala-galanya. Betul nggak? Ya kan? Dan nih, kalau saya ngomong misalnya orang ngomong gak iso karena nang ajarannya ini kau no. Nah, kamu percaya bahwa Tuhan mau segalanya enggak? Kalau Tuhan mau segalanya, bukan berarti iso. Misalnya sakarsone Gusti Allah, sakarsone pangeran. Dan pangeran ingin anak no, oh iya untuk tak, ikut mati, oh iya untuk tak reinkarnasi meneh. Kan bisa. Ya kan kalau menurut kata beberapa orang Tuhan itu maha kreatif ya kan, maha jahil juga. Ya Pak ya. Ya bisa aja seperti itu. Nah, kalau tadi ngomong tadi karena saya kurang ini Pak, karena apa? Karena itu kan ada solusi lah. Kalau bisa diskusi itu tanpa solusi. Iya. Tapi namanya diskusi kan kita harus mengerucut. Nah, mengerucut itu artinya kita tiba di satu kesimpulan ya. Kesimpulan. Menurut saya itu. Tapi kalau ada yang mau menyimpulkan yang lain ya nggak apa-apa. Pak, bebas. Masuk Pak, saya Pak. Monggo, Ustadz. Ya, menambahkan sedikit ya. Jadi kalau tadi kita bicara reinkarnasi ya, jadi saya menyebutkan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kehidupan ini seakan-akan mimpi ya. Kaitannya dengan reinkarnasi yang saya pahami dari beberapa literatur yang pernah saya baca, nah, dalam Islam itu sebenarnya ini kan kata Pak Yus tadi debatable ya. Tapi itu mengatakan bahwa baik, Pak. Itu Ya. Pernah poster tentang itu loh, yang rambutnya kuning itu loh Pak, Habib Bahar ya, itu Umar ya, bisa jadi yang ada di dalamnya Habib Bahar itu adalah Sayyidina Umar. Nah, ini artinya apa? Mungkin secara physically itu beda dengan Umar yang dahulu, tapi di dalam dirinya Habib itu ya bisa jadi Umar. Nah, konsep seperti ini juga sempat dikenalkan oleh ulama Islam. Apakah kemudian ini disebut dengan reinkarnasi? Nah, ini kita sendiri yang bisa menyimpulkan ya. Habib Bahar. Tapi yang paling karena penting, keras itu ya disebut ada diri Umar ya. Betul. Nah, masalahnya betul, Umar ini Umar ya. siapa, Pak? Betul. Umar Bakri apa Umar Ma'ruf apa? Nah, ini lah. Apa Umar bin Khattab? Ya. Betul. Ya mungkin yang dimaksud di poster itu adalah Umar bin Khattab. Lihat keberanian Habib. Jadi yang seperti karena mungkin berbeda dengan ini saya menyampaikan oleh satu ulama itu juga ada di ruhnya Umar dimasukkan di Habib Bahar. Ini simulasinya seperti itu. Simulasinya seperti itu. Nah, ini dapat beberapa ulama
pendapat sendiri, ya saya tidak terlalu sering memikir ke sana. Yang paling pasti adalah apa yang kita lakukan sekarang, ya, dan apa yang harus kita lakukan dengan kemarin, dan apa yang harus kita lakukan untuk masa depan. Karena kita hidup itu berdampingan dengan 3 dimensi waktu, dimensi masa lalu, sekarang, dan begitu ya Pak ya. Dunia paralel. Yang kita tim saya. Terima kasih Pak Yus. Oke, terima kasih Pak Ubed. Oke, saya jadi ingat satu cerita tentang apa? Ayo, saya ingat apa? Ayo, karena saya sendiri lupa. Ada yang bisa jawab SMS di sini ya? Tentang ini, siapa ini? Siapa Pak itu? Raja Islam yang lawannya ini? Lionheart itu? Siapa? Sinten? Ini siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, ya. Ini perang salib ya. Ini perang salib, perang Islam sama Nasrani yang dilakukan di sana. Yerusalem. Memperebutkan kota suci ini. Suatu hari sebelum berperang dan masih menimbang-nimbang apakah perlu perang atau tidak, Salahuddin Al-Ayyubi ini bermimpi dia berada di balik gerbang, yang kemudian di balik gerbang yang lain itu ada suara ketukan pintu. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya bahwa yang ada di balik pintu adalah 4 sahabat Nabi beserta Nabi Muhammad. Nah, dari mana dia mengenali kalau itu Nabi? Karena zamannya berbeda. Ya dia ngomong kalau saya Muhammad, aku Muhammad, Nabimu. Dan Nabi Muhammad nggak sendirian, ada 4 sahabat. Ada yang tahu 4 sahabat itu siapa aja, Rek? Umar, Ali, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Terus? Abu Jahal. Loh. Oh, Antonion. Ngeri. Apa guru agamamu, ha? Aduh. Urutane ayo. Abu Bakar. Pelanggaran ini. Abu Bakar. Umar. Terus Abu Lahab. Abu Lahab ini mana? Siapa Pak? Umar. Sesuai Abu Janda, Pak. Abu Janda. Sama ya, Pak. Abu Lahab itu pamane Nabi Muhammad kan. Oh, tapi kan kancane. Ya wes. Yang memberi dukungan untuk berperang dan mempertahankan kota suci itu. Jadi dia bermimpi bahwa Muhammad datang beserta 4 sahabatnya yang memberi dukungan dan memberi mandat untuk menjaga kota suci. Jadi peperangannya itu memang dimenangkan oleh kaum muslim ya. Tapi di balik itu semua, kedua raja pemimpin negara ini, siapa sih namanya rajanya tuh? The Lionheart itu loh. Siapa? Philip apa? Apa Osram? Richard. Ya, King Richard. Itu mereka bersahabat ya. Saya tadi Philip, Osram, merek lampu aja. Bardi kok, Pak. Kon salah nyebutno sahabat Nabi mana awas kon. Tak kon nuntun tirek kon. Kebune ganti. Oke, sekarang kita minggu depan diskusi tentang apa nih? Kasih masukan dong. Apa, Dilan? Kita diskusi apa ya minggu depan? Diskusi tentang apa ayo? Apa besok tak Pak? Ya, minggu depan. Itu tak Pak? Apa? Apa sih? Mesin waktu tak Pak? Oh, ngeri. Time machine, apakah bisa terjadi atau tidak? Apakah sebuah atau time machine or apa ya, orang yang menjelajahi waktu? Menjelajah waktu ya. Time traveler. Time travel.
Gimana yang lain? Ya masih ada hubungannya dikit lah Pak. Ya. Iya, Miss. Ya, Rakan. Kok ini gak setuju ngomong loh, atau kita besok bahas tentang mager gitu misalnya. Enggak apa-apa loh. Gimana solusinya? Gimana cara menikmati Rakan itu mager? Pak. Rakan itu Pak. Besok itu jadi di sini neraka, di sini surga, ya kan? Ya, Nah, ya. surganya agak jauh nih. Nah, Rakan itu di sini, Rakan. Ya. Kan kamu masuk surga. Surga itu agak jauh dikit jalannya. Yang dekat sini Balance. neraka. Awas kamu jangan belok. Ya, senang neraka ya Pak. Aku Pak males aku. Atau gini. Bisa aku nang kene lho Pak. Jangan tindir ya aku. Malaikate bengkon iku ya opo. Ayo Rakan masuk surga. Wis nang kene lho aku. Membahas apa, Rek? Lempang ngasih usulan time traveler atau time machine. Ihan ngasih usulan apa? Dilan, Evan, Rakan, boleh semua ngasih usulan ya. Angga, Haidar, Nia. Nia ini pendengar setia. Boleh ngasih Ayus. usulan ya. Oi. DNS gimana, Pak? Oh, butuh pejangan IT ya. Awakmu tok sing ngomong nek IT ku. Kak, Fikri wae. Liane mikrofone dipateni, kamera dipateni, awakmu sing ngomong. Ayo Pak, udah ada usulan apa tadi? Paralel apa Pak? Dimensi waktu itu. Mungkin kalau ada. Ya, kalau nggak ada yang Pak, nggak ini kita nggak tuh apa-apa bisa ya. cloning ada cloningan. Cloningan. Cloning, Pemadam kebakaran. Enggak, cloningan, Pak. Ada bisa enggak? Itu namanya cloning itu yang ilmiah atau tidak ilmiah. Yang ilmiah itu melalui medis. Yang dipercaya sebagai kembaran kita itu namanya doppelganger. Doppelganger, ya, coba kamu tergantung browsing. secara apa. Kalau secara sains dan teori bisa. Dan Yang sudah saya dibuktikan ceritakan malah. seorang yang pergi dari desa ke kotanya kemudian ketemu kembarannya sendiri itu namanya doppelganger. Dirinya sendiri, tapi ada yang lain juga di waktu yang sama. Doppelganger. Ya tergantung cloningnya ya apa ya. Nah, kalau cloning yang Kalau dimaksud cloning itu secara ilmiah, secara medis ya ada. bisa. Tahun Ada dan- 90-an orang udah bisa bikin cloningan itu. Kambing atau siapa yang di cloning itu. Ya kambing. Di Jepang Si- juga ada. Ya. Domba cuma hidupnya berapa tahun ya? 2 tahun atau berapa gitu. Tapi Pak, kalau masalahnya bikin cloningan kan yang susah kan otak, Pak. Otak kan nggak bisa ya. Ya bisa lah, kan dari sel. Hah? Tapi kan pemikirannya kan beda. Kayak Nasi Ya, padang, iya, kan, memang. nasi padang, banyak Otak itu namanya. Memang. Oke kon ya otak apa? Otak-otak. Ya, namanya juga jiwanya juga udah beda kan. Otak goreng, otak kari, Otak-otak bandeng. Emang bisa. Orang kamu loh kalau misalnya mau bikin anak gitu ya, bisa mau kamu edit lo bisa. Ya apa bikin Serius. anak diedit Di itu? manusia tuh sudah bisa hampir menyerupai Tuhan, bisa ngedit makhluk hidup sekarang itu. Melalui DNA. Wes Rek, ayo minggu depan apa? Bu Yuni mungkin tentang aritmatika. Sepurane Bu Yuni agak melok Bu Yuni. Sama Bu. Aljabir. Sama Bu, kosong iki Bu langsung Bu. Ngomong aritmatika langsung kosong iki. Kalian ngomong kayak gitu di depannya Bu Yuni ya. Bu matematika langsung kosong. Waduh, temenan. Loh, udah ada pelajarannya Temenan ngapain loh, dipelajari lagi, Pak? Lo lihat aja nanti nilaimu ya di depan gurunya ngomong kayak gitu ya. Lo. Kalau nggak ada ngasih usulan, saya pakai ini idenya Lempa ini.
penjelajah waktu. Bagaimana? Tapi saya minta minggu depan yang lain juga ikut aktif ya. Paling tidak itu membaca referensi, mencari referensi, berani mengungkapkan pendapat. Karena tujuan diskusi ini bukan diskusinya, tapi bagaimana kalian mengungkapkan pendapat kalian. Opini kalian itu berani disalurkan gitu loh maksudnya. Tower of Babel, apa itu artinya? Apa itu, Dilan? Bangunan ya penjelas namanya minggu depan aja bahas. Oh, Babilonia. Bukan? Iya. Taman Gantung itu bukan? Tuh. Bukan ya? Dengar kok. Perasaan enggak gitu. Tower of Babel ini lain nggak sama ini? Apa Taman Gantung Babilonia itu? Beda kayaknya. Tower of Babel kan isinya cuma buku-buku, bukan? Apa salah baca? Oke, boleh juga. Walah, ini aku baru dengar malah. Katanya asal-usul kenapa kok di dunia banyak bahasa. Oke. Dulu kan katanya bahasa cuma satu, cuman ya legenda lah apa. Kira-kira Tower of Babel itu jadi kayak legenda awal mula bahasa-bahasa diciptakan. Oke. Sip. Wah, ini ya, ini sesuatu yang menyegarkan ini. Oke, saya pilih ini idenya Dilan ini. Tapi kita bisa bahas lain waktu tentang mesin waktu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Perpindahan waktu dalam paralel space gimana tuh? Perpindahan tempat dan paralel. Tapi ya, kita harus janji, kita harus sepakat bahwa semua anak baca. Semua anak cari referensi, kemudian kita berdiskusi. Diskusi ini bukan kita bahas satu bahasan ini, tapi mungkin bisa macam-macam. Nah, macam-macam ini kadang-kadang yang tidak kita duga ilmunya. Kita bisa menyerap ilmu itu dari satu bahasan, kemudian mekar kemana-mana. Nah, repihan ilmu ini kita bisa serap. Informasi baru misalnya. Misal nih ya, saya kasih gambaran aja. Kalau kalian pernah lihat film 300 itu, ada yang pernah nonton? Sparta. Oh, yang mana Pak 300-nya? Pernah tahu ya? 300 yang mana Pak? Yang pertama. Bukan yang itu kan Pak? Bukan yang penguin itu kan Pak? Oh bukan, iku lak sing plesetane iku lakan. Yang Leonidas itu loh. Pernah nonton ya, Sid? Iya, Pak. Itu Leonidas juga, Pak, namanya, Pak. Iya. Pernah nonton sama pernah aku ada game 300 Mark Victory ya. Atau Rise of Empire. Saya mau cerita sedikit deh. Sebelum kita tutup, saya mau cerita sedikit tentang 300 ini. Ini 300 ini adalah satu pasukan dari mana sih itu? Sparta ya. Dari Sparta, di kota Sparta, yang bisa mengalahkan serbuan tentara Turki yang dipimpin oleh Xerxes. Turki Pak, Persia. Persia. Gara-gara bela itu mau apa Turki? Persia ya. Dan dikalahkan hanya oleh 300 orang. Kemudian Sparta ini menguasai Yunani, ya. Tapi tahukah kalian bahwa pasukan Sparta yang segitu hebatnya, yang jumlahnya 300 itu bisa memukul mundur pasukan Persia, pasukan Sparta ini pernah dikalahkan oleh 150 pasang. Kalau 150 pasang itu berarti berapa?
300 tentara. Dikalahkan oleh 300 tentara dari pasukan lain. Ini adalah konsep dari seorang pemikir filsuf besar, yaitu Plato. Ya. Bagaimana cara mengalahkan pasukan Sparta yang begitu hebat? Adalah dengan cara membentuk pasukan yang lebih hebat lagi. Tower of Babel kok jadi drakor, Pak? Ya, saya bahas ini dulu ya. Jadi Plato itu punya keyakinan ketika orang saling mencintai kemudian berperang, maka dia akan habis-habisan dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Jadi ada negara namanya Tebes ya. Di Tebes ini dikuasai oleh Sparta. Jadi di Tebes ini membentuk satu pasukan kecil yang beranggotakan 300 orang yang berisi dengan kaum Gai. Wah, Dilan langsung mengenyirkan alisnya gini. 150 pasang pria Gai, penyuka sesama jenis yang kemudian pergi berperang. Ini menarik. 300 orang Gai melawan ribuan orang Sparta. Dan menang. Ribuan apa orang Sparta ini? Oh ya perang hadap-hadapan. Ya, tak pikir. Tapi kemampuan mereka ini luar biasa. Karena apa? Karena di dalam pikiran mereka adalah totalisme melindungi orang yang dia cintai. Ini kalian bisa baca ya. Referensinya itu ada namanya Laskar Tebes, pasukan Gai di era Yunani. Saya baca ini sekitar 20 tahun yang lalu mungkin ini. Kalau nggak salah sejarahnya Spartan ini kan apa, Yunani itu ditaklukkan oleh Persia, tapi ada 2 government yang menolak kan. Oh ya, ya. Ya, di yaitu filmnya gitu ya. Spartan dan satunya lagi yang kedua itu. Ya itu sih, itu sebagai penutup aja. Jadi ada kekuatan besar yang lebih besar dibandingkan Spartan, yaitu 300 orang Gai yang berangkat dengan cinta. Orang Gai atau penyuka sesama jenis itu, maaf ini lepas dari konteks apakah mereka pantas tidak pantas. Orang-orang itu kalau mencintai itu total luar biasa. Saya pernah bahas itu beberapa tahun yang lalu di diskusi semacam ini dengan Bu Titik juga. Tengku mulas Pak delok ngono, Pak. Nah, cocok didelok wis. Kebumu mbok parkir nanti, Nak. Oke, minggu depan tema kita adalah Tower of Babel. Kita sepakat, kita semua baca. Jadi kita tidak join dengan pikiran kosong, tapi sudah ada isinya dikit-dikit. Kemudian kita kembangkan dengan diskusi. Baik anak-anak. Males Pak translate no Pak. Aduh. Bahasa Inggris kabeh, males kasih bahasa Inggris. Dia cari referensi yang pakai bahasa Ponorogo lele. Oh, Abu Jahal. Sahabat Nabi Abu Lahab. Wes gak tebak ngono. Iso ya sahabat Abu Lahab itu. Ya wes ya. Lo referensinya tekan di awakmu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, tetap hormat orang tua dan jangan salam paling gede. Ya. Wah,